Halo, salam sehat, salam sejahtera buat semua penonton dimanapun kalian berada. Pada video kali ini tuh saya akan bicara merespon soal permintaan maaf dari wali kota Jayapura yang sebenarnya itu sangat tidak substantif. Kenapa dia sangat tidak substantif? Karena yang pertama itu pernyataan wali kota sendiri itu terlepas dari ujaran kebencian, tapi juga kemudian itu membatasi ruang demokrasi, melarang bangsa Papua yang mau demo itu seakan-akan menjadi ancaman. Terus misalnya tindakan palang itu juga seakan-akan menjadi ancaman. Padahal kalau kita dalami dan kita gali misalnya, itu ada hal yang sebenarnya itu memenuhi ketentuan rasionalitas atau sesuatu yang logis, tapi juga itu hal-hal yang bersifat terukur. Nah teman-teman, sebelum kita masuk untuk diskusi di bagian ini, teman-teman bisa nanti ikuti dengan cara mengikuti di Facebook, atau teman-teman bisa like dan subscribe di YouTube. Jadi teman-teman, mari kita bicara. Kenapa itu kemudian saya tadi bilang tidak substantif? Karena ini kan pernyataan dia ini dua hal, poin besarnya. Yang pertama itu soal ujaran kebencian, tapi yang kedua itu juga kemudian itu soal melarang orang berdemo. Padahal ini sangat berbahaya dalam ruang demokrasi. Orang demo itu kan pasti ada masalah. Misalnya tindakan pemalangan itu juga pasti ada masalah. Tindakan pemalangan itu kan biasanya terjadi karena kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Konsekuensi logisnya itu adalah harus palang supaya itu kemudian bisa didengar suara-suara kritik mereka. Jadi kalau kita pakai logika misalnya Rocky Gerung, itu harus ada gerakan yang revolusioner begitu. Nah, kalau gerakan pemalangan ini memang harus lebih radikal supaya setiap kebijakan itu bisa berkesesuaian dengan tindakan perlawanan yang dilakukan oleh rakyat atas kebijakan yang justru akan menyengsarakan mereka. Itu konsekuensi logisnya di situ. Nah, sehingga mestinya kalau ketika rakyat palang, itu bukan rakyat yang disalahkan, atau misalnya mahasiswa palang itu bukan mahasiswa atau rakyat yang disalahkan, tapi kebijakan yang turut membuat ada tindakan perlawanan itu yang mestinya itu harus diperiksa. Itu logikanya begitu. Nah, sementara proses demokrasi atau misalnya menyampaikan kebebasan berpendapat itu sendiri kan dilindungi, baik itu dari undang-undang sendiri, undang-undang dasar, maupun misalnya undang-undang kebebasan berekspresi. Nah, sementara wali kota sendiri itu kalau dilihat-lihat itu, kalau kita dalami itu, sebenarnya dia melanggar 4 ketentuan pidana, 4 undang-undang yang kemudian Pak Wali Kota itu turut serta melakukan pelanggaran serius terhadap 4 itu. Apalagi misalnya kita bicara tentang demokrasi sendiri itu pasca reformasi, demokrasi itu kemudian itu menjadi hal yang paling utama dan harus dilindungi. Makanya itu lahir yang namanya itu Undang-Undang Kebebasan Berekspresi. Karena itu bagian dari hak setiap orang untuk menyampaikan perasaan, pendapat, dan pikiran dia dan segala macam, dan itu dilindungi. Nah, Pak Wali Kota ini sudah melakukan 4 pelanggaran sekaligus. Tapi sangat bersyukur karena masyarakat dari atau tokoh-tokoh yang katanya mewakili atau apakah pada mekanisme internal untuk keterwakilan, tapi bahwa mereka kemudian datangi
wali kota kemudian berbicara, bersepakat segala macam dan menyatakan, menyatakan bahwa mereka kemudian itu mengampuni perbuatan yang dilakukan oleh, wali kota tersebut, dan wali kota juga meminta maaf. Tapi meminta maaf dia itu tidak cukup sebenarnya. Kenapa tidak cukup? Karena itu tidak substantif. Dua hal yang dia bicara itu yang mestinya itu dia harus nyatakan diri juga cabut begitu. Misalnya dia bilang, oke, sebagai penghormatan terhadap hak asasi manusia, penghormatan terhadap demokrasi, dan penghormatan terhadap undang-undang, maka demokrasi di kota Jayapura misalnya, atau demo di Jayapura itu bebas selagi tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Itu yang pertama. Yang kedua itu mestinya soal palang dan memalang segala macam, itu dia juga berjanji kalau itu ada hal-hal yang misalnya bersifat logis dan terukur, katakanlah karena itu dipengaruhi oleh kebijakan yang menindas misalnya, maka wali kota juga akan mendorong supaya orang yang merumuskan kebijakan-kebijakan yang menindas itu yang kemudian harus dimintai pertanggungjawaban misalnya. Nah, sayang sekali itu dua poin yang paling penting itu kemudian tidak terlihat. Jadi mestinya lantaran karena dua itu kan kemudian isu tadi itu kemudian dikeluarkan. Nah, dua hal ini kan kemudian tidak dibicarakan, itu sesuatu yang sangat sedih. Atau misalnya dia juga berjanji bahwa tidak akan mengulangi hal-hal yang bersifat kebencian terhadap suku atau entitas tertentu. Karena dia juga dari person orangnya dia orang Papua, jadi dia tidak masuk dalam kategorisasi rasis, tapi dia lebih kepada sukuisme, tapi juga itu juga tindakan-tindakan yang misalnya itu merendahkan entitas lain, dan itu juga sangat berbahaya karena itu masuk dalam unsur SARA. Tapi bahwa terlepas daripada itu, kemudian proses permintaan maaf sudah dilakukan, mestinya itu permintaan maaf itu harus terukur. Pernyataan-pernyataan dia itu harus dicabut. Misalnya soal demokrasi dan kemudian alasan pemalangan. Itu yang dia mestinya harus klarifikasi ke publik dan menyatakan diri bahwa sebagai penghormatan segala macam seperti yang tadi saya bilang, itu untuk di Jayapura bebas. Apalagi misalnya kalau kita bandingkan dengan Bupati dari Sumba Barat Daya, itu kan dibilang bahwa kalau bila perlu kalian setiap hari aksi itu justru bagus karena itu bisa membuat bagaimana saya bisa mengetahui tentang masalah dan itu menjadi alat ukur. Semakin banyak demo-demo, itu semakin tahu bahwa banyak masalah. Nah, mestinya itu contoh yang baik yang mestinya itu wali kota ini kemudian dia mengambil hikmat dari situ. Tapi sayang sekali itu soal kemampuan intelektual juga mungkin mempengaruhi di situ. Tapi hal yang sangat sedih itu tadi. Mestinya itu karena tindakan kesalahan yang dia lakukan, misalnya dua hal yang tadi, itu yang mestinya juga harus dinyatakan dalam proses permintaan maaf. Jadi harus mencabut pernyataan-pernyataan yang seperti tadi. Nah, ini hal yang mestinya itu juga kita kritisi, walaupun misalnya proses permintaan maaf dan segala macam itu sudah dilakukan, dan misalnya orang Papua yang berasal dari gunung, karena Papua itu sama, mau dari pantai mau dari mana, ini soal letak geografis saja, Papua itu tetap satu. Tapi bahwa Papua yang dari gunung misalnya dengan berjiwa besar itu kemudian mengampuni wali kota, itu sesuatu yang luar biasa. Tapi hal yang paling penting itu mestinya itu dua hal yang tadi itu yang harus ditekankan supaya beliau ini harus mencabut pernyataan itu. Karena pernyataan itu pernyataan yang sangat berbahaya dan itu tidak mendidik. Tidak mendidik dalam ruang-ruang demokrasi dan segala macam.
Dan ini sama saja dengan mau mengajak orang untuk kalau masyarakat itu mendapatkan intimidasi atau mendapatkan kebijakan yang menindas mereka, itu mereka harus terima saja. Tidak boleh melakukan protes atau melakukan tuntutan terhadap hak mereka, dan ini juga berbahaya karena itu sama saja dengan upaya untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, terlepas dari kejahatan kemanusiaan yang berulang-ulang dilakukan oleh negara. Mungkin dari saya seperti begitu, tapi bahwa kesadaran kritis itu harus selalu dibangun. Jadi hal-hal yang bersifat terukur itu juga penting, sehingga kedepannya itu yang macam-macam begini itu harus disimak baik-baik. Akan bagus juga itu misalnya harus ada diskusi, ruang-ruang diskusi, ruang-ruang perdebatan tentang hal-hal apa yang penting dan segala macam, supaya ada cara yang terukur itu ketika kemudian itu dipublikasi itu bersifat mengikat dan terukur. Tapi bahwa proses permintaan maaf itu cukup berjalan dengan bagus, dan kami juga berharap wali kota itu juga kemudian nanti menyampaikan dua hal yang tadi. Yang pertama itu demonstrasi atau itu tuh bagian dari ruang demokrasi yang penting dipupuk dan dirawat, itu bagian dari proteksi terhadap berbahayanya penggunaan kekuasaan yang salah, tapi juga pemalangan itu sebenarnya itu bentuk dari demokrasi yang bersifat radikal, yang mestinya itu juga harus dipupuk. Kecuali kalau ada hal-hal yang bersifat tindak pidana, itu kan hal yang berbeda. Jadi kalau misalnya rakyat melakukan atau oknum-oknum melakukan perbuatan pidana, itu misalnya mereka bisa diproses hukum, tapi mestinya kalau wali kota atau pejabat-pejabat negara juga melakukan hal sama, itu juga harus diproses hukum, supaya tidak memandang hanya karena latar belakang kelas atau apa begitu, atau karena jabatan atau dan segala macam. Begitu juga misalnya gerakan-gerakan polisi yang sangat premanisme dan segala macam, itu juga mereka mestinya harus dihukum. Kalau benar-benar kita bicara tentang pentingnya penghormatan kepada demokrasi, tapi juga pentingnya bagaimana pendalaman hukum yang terukur dan berkesesuaian. Mungkin dari saya demikian. Mari kita rawat kemampuan kritis kita supaya dengan gerakan-gerakan kritik-kritik seperti begini itu mungkin akan lebih bagus, supaya gerakan-gerakan mahasiswa dalam rangka bagaimana supaya sebagai agen perubahan itu, supaya mereka juga melakukan gerakan perubahan yang sangat signifikan berdasarkan mereka punya keberadaan, tapi juga itu juga penting bagi gerakan rakyat untuk memproteksi dan menyelamatkan kehidupan rakyat atas berbagai macam upaya intimidasi atau kekerasan lainnya. Demikian dari saya kiranya. Tuhan memberkati kita semua.